Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufik hidayahnya. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita sudah masuk pada malam yang ke-23 Ramadan kalau tidak salah Pak ya. Insyaallah tidak lama lagi, tinggal seminggu lagi Pak, kita sudah berpisah bulan Ramadan. Saya teringat kita punya orang tua dulu, setiap mau berakhir bulan Ramadan, ya, mulai dari pertengahan sampai akhir bulan Ramadan, kebanyakan mereka menangis. Ya. Kenapa mereka menangis? Karena menyadari bahwa belum tentu Ramadan yang akan datang bisa bertemu lagi. Dan alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita sangat bersyukur sampai detik ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya saya secara pribadi berharap kepada saya pribadi sendiri, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita mengisi bulan Ramadan ini dengan baik. Dan semoga insyaallah catatan kita nanti tatkala dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan catatan yang indah, yang baik tentunya. Hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia dan sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sedikit saya menyoroti dulu hasil kotak amal malam lalu. Saya dulu Pak, waktu alhamdulillah masih aktif jadi imam di Masjid At-Taubah. Waktu Masjid At-Taubah dibangun, pokoknya malam terakhir itu saya memang gaspol. Ya, sampaikan kepada orang bahwa kapan lagi Anda bisa beramal dilipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda. Jadi saya istilahkan itu Pak, 10 malam terakhir dan bahkan 5 malam terakhir itu saya istilahkan malam 50.000 dan 100.000. Dan alhamdulillah memang berhasil. Malam terakhir Ramadan dia Taubah dulu, ya waktu saya jadi imam, tidak pernah kurang dari 5 juta per malam. Dan insya Allah mudah-mudahan di Mesra ini, Masjid Raya ini mudah-mudahan bisa begitu. Jadi mulai besok Pak usahakan ya, jangan lagi malam 1.000, malam 2.000, tapi upayakan kalau bisa ya di atasnya 20.000. 20.000 ke atas lah. Kenapa demikian Pak? Sekali lagi bulan Ramadan ini diturunkan kepada kita, dihususkan kepada kita khususnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bulan tarbiyah. Bulan pendidikan, bulan latihan. Banyak yang harus dilatih. Bukan cuma lapar dan dahaga, melainkan banyak hal yang harus dilatih. Kedisiplinan harus dilatih. Termasuk juga rasa kikir ini ya di dalam bulan Ramadan harus dibuang. Kenapa demikian? Kita sudah tahu tujuannya orang berpuasa la'allakum tattaqun. Ujung-ujungnya nanti kita mengharapkan diri kita mudah-mudahan bisa termasuk dalam orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang yang bertakwa, ya, begitu setiap masuk bulan Ramadan, semakin meningkat amalnya. Kalau mungkin tahun ini dia ada sifat-sifat kikirnya, ya itu sudah bisa dibuang Pak, sedikit demi sedikit. Yang akhirnya nanti pada ujung-ujungnya, ya dia bisa termasuk orang-orang yang dermawan. Setiap tahun memasuki bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, bertambah lagi ya sifat kedermawanannya. Itulah yang kita harapkan Bapak-Bapak sekalian, sama-sama berbahagia. Siapa lagi Pak? Ya, kalau bukan kita umat Islam, khususnya pembangunan Masjid Raya ini. Tentunya kita sudah tahu bersama bahwa sesungguhnya pembangunan suatu masjid adalah tergantung terhadap kantong-kantongnya umat Islam. Hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, tadi saya katakan bahwa banyak hal yang harus kita latih. Termasuk diantaranya pelaksanaan sholat kita, sholat fardu. Kenapa? Karena kita sudah lihat, banyak orang begitu masuk bulan Ramadan, berpuasa, rajin pergi sholat berjamaah, tarawih dan sebagainya. Begitu selesai Ramadan, banyak juga orang yang bahkan tidak melaksanakan sholat lagi. Ada juga yang melaksanakan sholat tapi putus-putus. Ya. Padahal ini sekali lagi diharapkan setiap masuk bulan Ramadan adalah merupakan bulan latihan. Dan bahkan selesai bulan Ramadan kita masuk namanya bulan Syawal. Ya. Bulan Syawal meningkatkan ibadah yang telah kita laksanakan di bulan suci Ramadan, kita tingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan ya kearifannya dan sebagainya. Nah ini hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sampaikan ya khususnya buat kita semua, kalau ada orang sudah lepas dari bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, masih sifatnya masih kikir itu masih besar Pak, belum terlalu bermakna puasa baginya. Ini yang harus kita garis bawahi. Kalau ada orang yang begitu lepas bulan Ramadan, masih pelaksanaan sholatnya masih kurang, ya, maka itu pun belum terlalu bermakna daripada pelaksanaan puasanya itu sendiri. Nah hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama berbahagia. Termasuk apalagi Pak? Termasuk ya tadi ini selesai kita melaksanakan sholat Isya. Sholat sunat Isya itu sangat luar biasa pahalanya Pak. Walaupun 2 rakaat itu sangat luar biasa pahalanya. Ya. Digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, kalaupun ini merupakan dikatakan hadis dhaif, tapi sangat luar biasa untuk ibadah Pak. Siapa yang melaksanakan salat sunat Isya 2 rakaat, maka pahalanya ya seperti melaksanakan salat tarawih. Apakah itu 8 rakaat ataukah 20 rakaat. Nah, alhamdulillah termasuk apalagi kita di sini khususnya di jamaah Masjid Raya Kota Sorong ini sangat-sangat luar biasa. Karena mungkin tarawihnya masih 20 Pak Ustaz ya? Iya, alhamdulillah masih 20 Pak. Kalau di Mekah dengan Madinah Pak tinggal 8 rakaat sekarang Pak. Iya, 8 rakaat. Kecuali kalau Imam As-Sudais di Mekah hadir, ya dia ambil 10 rakaat. Tapi kalau imam-imam lain itu ya cuma 8 rakaat. Jadi sudah bergeser Pak semenjak selesai corona. Itu. Tapi ya wallahu alam itu mungkin tidak mengurangi pahalanya. Kenapa? Karena saya rasa itu luar biasa mereka di sana. Karena setiap 1 rakaat nanti mereka ruku dan sujud tatkala ya sudah bacaannya sudah sampai 1 lembar dan bahkan lebih. Jadi kita juga capek berdiri baru ruku lagi, capek berdiri baru ruku lagi. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini tinggal
Ya, tinggal beberapa hari lagi, ya kita ini, insya Allah kita akan menggenjot daripada pelaksanaan ibadah-ibadah kita. Dan perbanyaklah, ya perbanyak beristighfar, perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Pak, ya ini malam 10 terakhir yang kita kenal, ya di situ tempatnya malam-malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu sendiri, kita tidak bisa mengungkap bagaimana misterinya. Kenapa demikian? Karena boleh jadi ya Lailatul Qadar itu bukan di malam ganjil, tapi mungkin bisa di malam genap. Dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Bapak-bapak sekalian, ada orang berpendapat bahwa Lailatul Qadar turun itu ya mulai setelah salat Isya katanya. Ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi bahwa dari guru-guru kami dan bahkan alhamdulillah berapa kali kita menyaksikan itu tidak ada Pak terkecuali setelah tergelincir malam sampai hatta matla'il fajar. Jangan tunggu Lailatul Qadar sebelum jam 1 malam. Dan sifatnya Bapak-bapak sekalian, tatkala Lailatul Qadar turun, maka di langit itu Pak bersih, tidak ada awan sedikit pun. Bahkan semua bintang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada hujan, tiada apa. Dan kebanyakan Bapak-bapak sekalian, Allah turunkan Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang tertentu. Malam apa itu Pak? Malam Senin, malam Kamis, malam Jumat, dan malam Sabtu. Ya ini dari tahun 90 saya saksikan, ya alhamdulillah hanya 4 malam ini yang Allah ya turunkan. Tidak tahu, saya belum tahu sesungguhnya, yang jelas hanya malam-malam inilah yang pernah terjadi Bapak-bapak sekalian. Hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang sama-sama berbahagia. Ya tatkala mungkin Allah turunkan malam itu, malam Lailatul Qadar, kita sudah tahu semua Pak, tidak perlu secara makan apa nunya. Tapi tolong jangan sampai berucap yang tidak baik. Terutama seorang orang tua berucap yang tidak baik terhadap keturunannya, terhadap anak-anak atau cucunya. Dianjurkan malam-malam terakhir ini, dianjurkan kita selalu berkata-kata baik, karena kata-kata itu adalah merupakan suatu doa, mengandung doa buat kita semua. Apapun ucapan kita sebenarnya itu mengandung doa, cuma kita tidak sadari. Nah tatkala kita berucap yang kurang bagus, yang tidak baik terhadap orang-orang lain, maka bisa jadi ya akan terjadi hal tersebut kepada orang lain. Dan terutama kepada keluarga kita, usahakan perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi tengah malam Pak, bangunlah naik ke tengah malam, kalau tidak sempat melaksanakan sholat tahajud, ya tidak usah, yang penting bisa berdoa Pak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mampu melaksanakan tahajud, baru melantunkan doa, Allahumma rabbi adkhilni mudakhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hadirin sidang jamaah tarawih yang sama-sama berbahagia, demikianlah ya ulasan singkat yang bisa sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.